Halo para penikmat film, kembali lagi di Plot Film. Kali ini saya akan membahas film bergenre action bercampur komedi dari Owen Atkinson atau yang kita kenal sebagai Mr. Bean, dengan film berjudul Johnny English Strikes Again. Film karya sutradara David Gere kali ini menceritakan tentang Johnny English yang akhirnya kembali dipanggil untuk menjalani misi rahasia di tengah rutinitasnya sebagai pensiunan. Sebagai mata-mata tua yang tergolong gegap teknologi, Johnny harus berhadapan dengan tantangan teknologi yang lebih modern dalam menjalankan misinya. Film yang merupakan parodi dari James Bond ini akan banyak dihiasi kecanggihan teknologi dengan irisan komedi. Film ini merupakan seri ketiga dari Johnny English. Sebelumnya, film pertama telah tayang sejak 2003 dan sequel keduanya Johnny English Reborn yang rilis pada tahun 2011 silam. Seperti apa keseruan dari film ini? Oke, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan seorang agen yang tiba-tiba dikagetkan dengan serangan cyber yang berhasil meretas sistem keamanan MI7 dan mengekspos semua agen lapangan MI7. Sesegera mereka mengasih tahu Perdana Menteri mengenai penyerangan tersebut. Mengetahui kejadian itu, Perdana Menteri menyuruh untuk mencari siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Terlebih seminggu lagi, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan kenegaraan dan menjadi tuan rumah. Karena tak ada agen yang tersisa, Perdana Menteri memaksa agensi untuk mengundang kembali agen lama yang sudah pensiun. Di tempat lain, Johnny English yang sekarang bekerja sebagai guru geografi juga diam-diam melatih muridnya menjadi agen mata-mata. Saat selesainya jam pelajaran, Johnny dikagetkan dengan sebuah surat, yaitu undangan untuk menghadiri ke markas MI7. Sesampainya di sana, sudah ada agen lain yang tentunya sudah pensiun juga. Ketika salah satu dari mereka menunjukkan senjata lamanya, yaitu sebuah ballpoint, di mana jika tutupnya terlepas selama 20 detik, maka akan meledak. Di saat giliran Johnny memakainya, malah terlempar ke cangkir kopi. Johnny berniat membawa cangkir itu keluar, namun karena kopinya masih panas, tak sengaja terlempar ke dalam ruangan dan meledak, yang dimana ada agen bertiga tadi. Tak selang lama, sekretaris datang dan menanyakan yang lainnya, namun terlihat mereka sudah KO atau pingsan semua akibat ulahnya Johnny tadi. Karena hanya Johnny saja yang tersisa, maka dialah yang menerima misi tersebut. Saat ditanyai kebutuhan misinya, Johnny hanya ingin peralatan kunonya, dan Johnny juga menginginkan Bog. Ya, Bog adalah rekan kerjanya dulu, yang masih bekerja di MI7. Lalu Johnny dan Bog mengambil peralatan untuk keperluan nantinya, seperti pistol dan alat peledak lainnya. Kemudian mereka memilih kendaraan saat ditawarkan BMW. Saat ditawarkan mobil BMW listrik, Johnny malah lebih memilih mobil kunonya. Di sini Johnny menjelaskan bahwa tidak adanya ponsel ataupun mobil listrik agar tidak bisa terlacak. Johnny dan Bog meninggalkan ponsel mereka, mengendarai Aston Martin tuanya ke sumber serangan di Prancis. Dan mereka tiba di Hotel Magnifique di Antibes, Prancis, di mana tempat serangan cyber berasal. Johnny dan Bog menyamar sebagai pelayan. Setelah adanya target yang mencurigai, mereka mencuri ponsel dengan berniat melihat isi fotonya. Di sini mereka berbagi tugas. Johnny mengalihkan perhatian dan Bog mengambil HP si korban. Percobaan dan cobaan mereka lalui. Sempat Johnny berhasil mengambilnya, namun sialnya handphonenya bunyi. Saat aksi berlangsung, Johnny malah disuruh untuk membuka cangkang kepiting serta memasaknya. Setelah itu, terlihat Bog yang sudah berhasil mengambil handphonenya.
Di foto tersebut terlihat sebuah kapal pesiar bernama .com. Mereka mencurigai kapal tersebut sebagai tempat mereka melakukan aksi peretasan. Di tempat lain, Perdana Menteri yang sedang melihat live streaming seorang pengusaha yang bernama Jason Volta yang sedang melakukan penjelasan tentang sebuah sistem yang memuat data dan berniat melakukan kerjasama. Tiba-tiba sekretaris datang dan memberitahu bahwa kekacauan hacking atau peretasan semakin parah. Perdana Menteri menanyakan perkembangan tentang agen yang menangani kasus ini. Bukannya ada perkembangan, malah udang yang dibakar tadi membakar seisi restoran. Johnny dan Book meninggalkan restoran dengan rasa bodoh amat. Lalu mereka berencana untuk menyelinap ke kapal pesiar tersebut. Saat mereka baru saja berhasil menaiki kapal, aksi mereka diketahui oleh seorang wanita dan menyekap mereka. Tak kehabisan akal, Johnny meledakkan ruang kecil tersebut dengan ke tempat meledaknya. Mereka menemukan sejumlah server komputer di kapal. Sebelum mereka pergi, Johnny menaruh sebuah pemancar sinyal ke bagian server tersebut. Dan saat mereka ingin keluar dari kapal, tiba-tiba wanita yang tadi menodongkan senjata dari atas. Merasa Johnny sudah berhasil, Johnny menjatuhkan dirinya ke bawah. Tapi di bawah masih belum air, tapi masih bagian dari kapal. Keesokan harinya, Johnny dan Book melihat wanita itu pergi menggunakan mobil. Mereka pun bergegas mengikutinya. Sialnya, mobil yang dikendari mereka kehabisan bensin. Tapi wanita itu juga berhenti. Mereka pun berkenalan, dan ternyata nama wanita ini adalah Buletova. Dan Buletova mengajak Johnny bertemu di sebuah hotel jam 8 malam. Malamnya mereka pun bertemu. Mereka berbincang-bincang sedikit. Selesai berbincang, Book datang dan memperingati Johnny untuk berhati-hati dengan Buletova. Terlihat Buletova yang mendapat telepon dari bosnya untuk membunuh Johnny. Johnny yang tidak bisa tidur, dia berniat untuk meminum obat tidur. Tapi dia malah salah minum obat. Dia malah meminum obat yang menjadikannya hiperaktif atau bersemangat dan bertenaga. Jadinya Johnny pun berjoget dengan lincah dan membuat Buletova gagal membunuhnya. Esok harinya, Johnny yang masih joget pun diberitahu oleh Book bahwa pemilik kapal .com adalah Jason. Mencurigai dialah pelakunya. Dengan semangat, Johnny dan Book segera memberitahu ke markas MI7. Johnny memberitahu ke sekretaris, tapi Johnny malah ketiduran akibat tidak tidur semalaman. Di sini Johnny dan Book belum mempunyai bukti kuat. Lalu mereka mengusulkan untuk menggeledah rumah Jason Volta. Mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana ada sebuah alat bernama reality virtual, di mana seseorang bisa melakukan perjalanan ke dalam dunia virtual yang membuat seorang bisa membuka pintu dan memahami tata letak sebuah ruangan. Johnny yang mencobanya sendirian, tapi tidak mengaktifkan alat itu. Alhasil Johnny membuat kekacauan di kota tersebut. Di tempat lain, Perdana Menteri yang sudah pusing dengan kekacauan di kota memaksa Perdana Menteri untuk memperkuat kesepakatan dengan Jason Volta yang akan diungkapkan selama pertemuan G12 yang akan datang. Setelah Johnny selesai dan merasa sudah paham, Johnny dan Book mencoba menyusup ke rumah Jason. Saat sudah di dalam, Johnny bertemu kembali dengan Buletova yang ternyata juga mata-mata, di mana dia sudah menyamar selama 2 tahun dan tidak mau siapapun mengganggu penyamarannya.
Karena terdesak, mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama. Mereka berdua mencoba mengumpulkan bukti dengan merekam. Tapi sayang, saat Johnny ingin merekam, malah tidak sengaja menyalakan musik di HP tersebut. Buletova pun berpura-pura menangkap Johnny dan menyerahkannya ke Jason. Lalu kita akan melihat Bob bukannya membantu Johnny, dia malah berurusan dengan para anjing penjaga. Dirasa punya kesempatan, Johnny berusaha kabur dari sana dengan menggunakan mobil latihan pengemudi. Singkat cerita, Johnny pun selamat dari kejaran Jason. Segera ia menyerahkan barang bukti ke Perdana Menteri. Namun sayang, barang bukti yang dimaksud malah tertukar dengan HP milik si nenek tadi. Perdana Menteri yang kesal karena Johnny selalu membuat kekacauan, dan akhirnya Johnny pun dipecat. Ketika Johnny sudah menyerah dan putus asa, Bob mengejarnya. Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri dalam bahaya. Lalu Bob mempunyai rencana lain. Bob mengatakan kalau istrinya adalah kapten di kapal selam. Mereka langsung menemui dengan tujuan untuk menyusup ke dalam gedung pertemuan G12 di Skotlandia. Johnny dan Bob berencana untuk masuk ke kamar Jason dengan memanjat gedung dengan alat canggihnya. Sesampainya di atas, terlihat sudah ada Buletova yang sedang ditodong senjata oleh Jason. Johnny yang merasa sudah menguasai lawan, mendekat dan akan menangkap Jason. Tapi sayang, tali di punggungnya malah tersangkut. Sesaat ketika alat itu dimatikan, dia pun terlempar keluar. Sedangkan Buletova berhasil kabur. Tidak menyerah, Johnny dan Bob menyusun rencana kedua dengan menyamar menjadi anggota drum band dan menyusup ke dalam. Sampai di atas, Johnny bersembunyi dengan memakai baju perang. Pertemuan G12 telah dimulai. Terlihat para anggota menteri bersama Perdana Menteri dan ada Jason yang sedang menjelaskan sesuatu. Johnny datang berniat menghentikannya Jason, namun malah terpeleset saat menuruni tangga. Lalu Jason memberikan kode ke anak buahnya dan memulai niat jahatnya. Johnny berusaha mengabari kantor pusat MI7, berniat untuk meminta mematikan sinyal agar Jason tidak bisa mengakses. Namun dia malah memasukkan kode penyerangan rudal ke kapal selam. Setelah berhasil tersambung ke kantor MI7, dibarengi sama komandan kapal selam untuk mengkonfirmasi peluncuran rudal. Namun tidak sengaja telepon Johnny dan kapal tersambung, sehingga roket rudal pun diluncurkan. Rudal pun menuju kapal .com karena sebelumnya Johnny memasang pemancar sinyal ke kapal tersebut, dan kapal pun meledak. Dengan tidak sengaja, mereka berhasil menggagalkan rencana Jason memindahkan server ke kapal itu. Karena gagal, Jason berniat kabur dan langsung dikejar sama Johnny dan Bob. Saat mau menaiki helikopter, Jason mengatakan bahwa dia masih bisa memindahkan ke tempat lain lewat HP-nya. Dan tiba-tiba Buletova datang menyerahkan sebuah laptop pengendali helikopter yang akan dinaiki Jason. Namun karena Johnny tidak mudeng dengan laptop itu, Jason mengejeknya. Dengan rasa jengkel, Johnny melemparkannya tepat ke kepala Jason, sehingga membuat Jason pingsan. Dan Johnny merusak HP Jason untuk mengakhirinya. Setelah misi selesai, Johnny dinobatkan sebagai agen terbaik di negara. Namun dengan sengaja atau tidak sengaja, Johnny melepas baju perang dan merosot, sehingga membuat anunya kelihatan.
dan film pun selesai.